Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTH Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok lemes semuanya, toh termasuk Pak gurunya ini juga. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah kalau gini kan semangatnya 45 ya kan. Emang jauh tadi perjalanannya kok lemes semuanya? Lumayan. Jauh. Kata ibunya jauh banget. Nggak apa-apa, jauh di sana tapi deket di hati ya. Oke. Untuk siang kali ini saat Rasi Tartil Al-Quran, kita sudah kedatangan sama tamu istimewa ya. Ada Min 2 Magetan. Rara tadi sedikit rada cari-cari informasi. Min Takeran, Madrasah Intakeran, ilmu, amal dan takwa, berakhlak mulia, berprestasi, peduli lingkungan. Tepuk tangan dong. Saya hafal loh saya. Ada nyontek di Instagram. Nah, sahabat Rasi silahkan untuk siang kali ini Anda yang pengen ikutan untuk bisa mendengar, menonton dan berkomentar ya, langsung saja download aplikasi Express Radio. Semuanya sudah download aplikasi Express Radio apa belum nih dari Min 2 Magetan? Sudah login? Ayo, sudah apa belum? Oh, sudah. Nanti kalau sudah login, masalahnya kenapa? Bisa berkomentar di situ ya. Karena kalau belum login belum bisa berkomentar, hanya bisa melihat saja. Jadi diusahakan udah download ya login. Kalau nggak pakai Facebook biasanya Google. Nggih, Pak. Betul, Pak? Pak Diono. Betul. Nah, untuk siang kali ini kita sudah kedatangan juga tamu istimewa yang tentunya putra dan putri dari Min 2 Magetan. Ada Muhammad Farhan Atoilah, betul? Atoilah. Dan juga Zulfitar Kaidan, M Zihrul Faza, ada Nawaf Khairul Mubarak dan juga Kaiza Fiondra. Nah, tentunya mereka di sini akan membacakan ayat-ayat yang sangat luar biasa dan sudah didampingi juga sama pembimbing. Kemarin kita nggak ketemu ya Pak ya. Belum ya. Ada Bapak Marianto sebagai wakil kesiswaan dan juga Mbak Yulia ya, yang nanti bakal memberikan kesimpulan-kesimpulan tentang surat-surat yang bakal dibacakan sama adik-adik di sini di Tartil Al-Quran. Sebagai pembuka mengawali perjalanan kita ada Mas Muhammad Farhan ya, yang bakal membacakan surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 45. Monggo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Mas Muhammad Farhan Atoilah. Rumahnya mana? Dipakai dulu mikrofonnya. Bendo Kuan Harjo. Bendo? Kuan Harjo. Aku pikir orang India tadi. Lah senyumnya manisan kayak orang India. Hidungnya kuwi lho, pomone aku rung diana tak sap. Bapaknya orang India bukan? Bukan. Oh bukan, orang Bendo juga. Iya. Tapi kayak India ya. Ibunya kemarin nyidam apa ya? Halo, senyumnya masya Allah. Mungkin ya Pak ya. Mungkin sebagai pembuka di kesempatan siang kali ini sebelum kita lanjut untuk menyimak kesimpulan-kesimpulan yang dibacakan sama Mas Muhammad, mungkin Bapak Marianto boleh untuk siang kali ini memberikan apa ya, sapaan dulu tentang Min 2 Magetan. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Rara dan seluruh manajemen Rasi FM yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami dari Min 2 Magetan hari ini, siang ini di Ramadan awal ini bisa silaturahim dengan pemirsa sahabat Rasi ya Mbak ya, panggilannya sahabat Rasi FM Magetan. Dan Alhamdulillah ini merupakan tahun kedua bagi kami, bagi keluarga besar Min 2 Magetan untuk mengisi program program Tartil Quran ini. Tahun yang lalu sudah kita laksanakan dan alhamdulillah anak-anak seneng banget Pak Dion. Alhamdulillah hari ini, tahun ini di Ramadan ini kita diundang lagi, diajak lagi untuk bergabung. Makanya kami selaku keluarga besar Min 2 sangat apresiasi dan mengajukan terima kasih sekali kepada manajemen Rasi FM. Kemudian yang kedua, alhamdulillah
pada kesempatan Ramadan ini kami dari Min 2 bisa insya Allah 2 kali Mbak Rara Iya. kita bisa tampil di sini insya Allah hari ini dan nanti tanggal 11 April. Hari ini yang kita bawa pasukannya hawa-hawa pasukan Adam. Pasukannya Adam. Okay. Alhamdulillah hari ini 5 cowok-cowok, 5 santri ya, 5 santri kami alhamdulillah mewakili siswa-siswi kami untuk bisa bergabung di Rasi FM dalam program Tartil dan insya Allah nanti tanggal 11 April ganti yang hawa-hawa, ganti yang putri. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak juga Ustadzah dari program belajar di Min 2. Ada program pembelajaran mengaji, program Umi dengan Umi Foundation Magetan. Alhamdulillah kita terus belajar dan bisa terus mendampingi anak-anak kita di Min 2 untuk belajar Al-Quran. Dan salah satu Ustadz dan Ustadzah yang ikut hari ini ada Ustadz Fauzan, Ustadzah Ana dan Ustadzah Yulia yang hari ini kita ajak tampil di sini Mbak Rara. Ini Ustadzah mengaji di Min 2 dan alhamdulillah bisa tampil di depan kamera ini. Alhamdulillah beliau sangat respect sekali dengan program seperti ini. Amin. Semoga nanti bisa memberikan penjelasan tentang ayat-ayat yang dibaca oleh anak-anak santri-santri kami. Mungkin siap. Itu. Monggo. Nah, kalau kita berbicara surat yang sudah dilantunkan sama Mas Muhammad, untuk kesimpulan apa sebenarnya dari ayat 38 sampai 45 Mbak Julia? Mbak saja ya? Iya, enggak apa-apa. Biar lebih akrab. Oh iya kakak. Enggak apa-apa Mbak aja, enggak apa-apa. Biar Kakak lebih saja. akrab. Monggo. Ya alhamdulillah terima kasih banyak Mbak Rara atas waktu yang telah diberikan. Dari surat yang telah dibacakan oleh Ananda Farhan, yakni surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 45. Di sini kita sama-sama belajar, nggih. Saya juga belajar, teman-teman semua juga belajar di rumah. Titik pokok yang dibawakan oleh anak-anak dari Min 2 Magetan ini nanti insya Allah tentang sholat. Pada surat Al-Baqarah itu di ayat 43 terutama ada perintah, yakni wa aqimus shalah, dan laksanakanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'arrakin, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku', atau bisa kita sebut juga dengan salat berjamaah. Kita tahu bahwasanya salat dan zakat itu merupakan rukun Islam, yang mana itu adalah pilar dan juga pondasi bagi umat Islam itu sendiri. Sedangkan di ayat selanjutnya, yakni atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Di sini ada sedikit mengingatkan mengapa kamu, jadi ayat ini turun bersamaan dengan peristiwa kaum Yahudi Madinah, di mana mereka mengingatkan kerabat-kerabat mereka yang masuk Islam untuk melaksanakan apa-apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan tapi mereka sendiri ini, kaum Yahudi Madinah itu sendiri, melupakan diri mereka. Jadi mengapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu telah membaca apa yang ada di dalamnya kitab Taurat itu tersebut. Selanjutnya di ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, yakni mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, kita ini sering sekali ya ketika kita meminta pertolongan kepada Allah itu maunya itu sakdek saknyet. Jadi kita lupa terkadang, padahal di ayat sendiri sudah dikatakan wasta'inu bisabri. Jadi mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Selanjutnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk yang dimaksud di sini itu apa? Yakni ala yadhunnu ulaika annahum ilaihi raji'un. Mohon maaf. Ala yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yakni orang-orang yang mereka yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah dan juga akan menemui Allah. Seperti itu, Mbak. Siap, terima kasih. Semoga saja untuk sahabat Rasi paham ya dan mengerti kesimpulan yang sudah disampaikan sama kakak
Yulia tadi ya. Masih banyak penampilan adik-adik tercinta kita di kesempatan siang kali ini, sahabat Terasi ya. Ada Mas Zulfitar, ada Mas Zikrul, ada Mas Nawaf, ada Mas Kaiza juga. Makanya buat sahabat Terasi jangan kemana-mana, kita masih di acara Tartil Al-Quran. Ingat ya, jangan lupa download aplikasi Express Radio. Biar apa? Biar bisa berkomentar, biar bisa melihat dan mendengarnya. Login dulu kalau mau komentar ya. Tetap semangat, masih di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Balik lagi masih di Tartil Al-Quran bareng Min 2 Magetan ya. Min 2 Magetan. Apa lagi? Ayo lupa kan? Ayo kan lupa. Ayo kan lupa. ulang ah. Min 2 Magetan. Oke. Harus dilatih sejak dini ya berarti. Tadi harusnya dini ya. Kalau di TV diapain itu dikasih bukan slogan, dikasih ini dulu briefing dulu. Baik. Saat Terasi kita sudah menuju ke peserta kedua. Ada Mas Zulfitar Kaiden. Aku pikir tadi Mas Nizar loh, ternyata Mas Zulfitar ya. Mas Nizar itu kalau nggak salah putranya beliau ya kan. Mirip Mas, sedikit mirip, jadi aku teringat selalu. Mas Zulfitar, rumahnya mana Mas? Dipakai Simbatan itu mana? Indonesia Timur, Indonesia bagian timur. Oke, siap. Mas Zulfitar akan membacakan surat Al-Baqarah ya, ayat 109 sampai 112. Sudah siap Masnya? Sudah. Alhamdulillah, monggo. Langsung baca bismillah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mas Zulfitar terima kasih ya. Suaranya sangat merdu sekali. Senyum lagi. Semangat gitu loh ya. Untuk Al-Baqarah ayat
109 sampai 112. Ini mengenai apa, Mbak? Mbak lagi, kakak Gak apa-apa, Julia. Mbak Eja, gak Ustazah apa-apa, Mbak Julia. Rara. Iya. Iya. Jadi dari surat yang sudah dibacakan oleh Ananda Zulfitr, surat Al-Baqarah ayat 109 sampai 112. Iya. Masih sama tentang sholat, tapi di sini yang menjadi pokok intinya adalah di wama tuqaddimu di anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yakni segala kebaikan yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri itu pasti akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, mungkin selama ini kita terkadang melakukan sesuatu lupa. Iya. Biasanya akan ada balasan. Padahal di surat Az-Zalzalah juga disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakni segala kebaikan yang kita kerjakan meskipun itu sebesar zarrah, zarrah itu biasanya bisa disebut dengan sebesar biji sawi. Ada juga yang mengatakan lebih kecil daripada atom. Nah, itu sebenarnya akan mendapatkan balasan dari Allah, baik itu kita melakukan kebaikan maupun kejahatan. Ya, Oke. itu, Mbak. Kebaikan itu sebenarnya mudah untuk dilakukan asal kita ikhlas ya, Mbak ya. Iya. Karena masalahnya kalau kita mau melakukan ibarat kata sodakoh saja sekitar 100 rupiah, tapi kalau nggak ikhlas ya susah tadi ya. Iya. Oke. Nah, sahabat Terasi jangan kemana-mana. Penampilan masih ada yang sangat luar biasa untuk kesempatan siang kali ini. Ingat ya, kalau mau komentar putra dan putri Anda, yaitu Min 2 Magetan untuk siang kali ini, atau mungkin min-min yang lain yang belum download aplikasi Express Radio, suatu saat kalau putra dan putri Anda tampil dan pengen berkomentar, sekali lagi ingat download aplikasi Express Radio, karena hanya di aplikasi Express Radio Anda bisa melihat acara Tartil Al-Quran ya. Jangan kemana-mana, masih di Cakrawala. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Seterasi masih dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, tentunya di Tartil Al-Quran. Aku nanti kalau dimarahin lagi sama yang di sana, hangel Cakrawala. Tartil Al-Quran siang kali ini masih bareng mana? Pokoknya tak kasih ini surprise terus ya, biar bingung pokoknya. Bareng mana? Min 2 Magetan. Akhlak mulia, berprestasi, alhamdulillah. Pokoknya nanti setiap ini tak gituin biar ingat selalu ya, biar nggak ngantuk. Pak masih semangat toh? Nggak ngantuk kan? Anak-anaknya harus semangat, gurunya aja semangat toh ya. Sudah ada Mas Zikrul Faza ya. Kecil sekali, umurnya berapa dek? 10 tahun. 10 tahun. Ya deketin. Nah 10 tahun, rumahnya mana? Benda. Oh Bendo, berarti deket saja ya sama sekolahnya. Diantar lumayan 4 kilo masian ya. Oke, diantar apa naik motor sendiri? Enggak mungkin lah ya naik motor sendiri ya. Naik sepeda, enggak ya, diantar. Iya, diantar. Oh, diantar, masih diantar. Beda sama kita ya, kemana-mana sudah sendiri saja. Mas Zikrul mau membacakan surat An-Nisa ayat 102 sampai 104. Sudah siap? Sudah. Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudu
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sangat luar biasa dan sangat semangat sekali. Mas Faza, tadi sahur apa? Sahur apa? Apa pakai baterai apa tadi? Masih kenceng sekali ya, semangat. Berarti pas di sekolah pun kayaknya beliau memang cetar membahana ya Bu ya. Siap, keren sekali ya. Terima kasih. Moga-moga masih semangat sampai nanti sore. Kenapa? Oh baru kelas 4. Iya. Kecil sekali. Baik, untuk kesimpulan dari si surat yang dibacakan sama Mas Faza tadi apa? Ustazah, monggo silahkan. Mbak Eci, enggak apa-apa. Ya, dari salah. Ya gak apa-apa, biar menghilangkan grogi juga. Ya, untuk dari surat yang dibacakan oleh Ananda Faza, surat An-Nisa ayat 102 sampai dengan 104. Di sini ada penekanannya lebih pada ke ini, fadhkurullaha qiyama. Jadi ingatlah Allah ketika kamu sedang berdiri, wa qu'uda ketika kamu sedang duduk, dan wa ala junubikum ataupun ketika kamu sedang berbaring. Jadi perintah untuk mengingat Allah ketika kita telah selesai melaksanakan sholat. Caranya mengingat itu bagaimana? Bisa dengan kita berzikir ketika kita sedang dalam perjalanan ataupun sedang duduk sambil melihat TV, bisa dengan sambil berzikir kepada Allah. Apalagi ketika Ramadan seperti ini, kita memperbanyak zikir, insya Allah akan memperbanyak pahala pastinya ya. Lebih banyak lagi pahalanya. Seperti itu Mbak. Jadi apapun yang kita lakukan memang melakukan aktivitas apa saja, seperti yang tadi sudah dibilang sama Ustazah, berbaring ataupun yang lainnya ya kan, pokoknya ingat selalu
sama Allah. Jadi apapun aktivitasnya ingat selalu sama Allah. Tapi kalau di tartil Al-Qur'an ingatnya siapa? Rara ya. Rara. Kenapa? Mbak Rara marahin nakal ya, jaraki terus. Terus diingat saja ya. Oh aku tak onek maju yang Mbak Rara dianu neh wis ngono bahaya iki sing diinget-inget kuwi. Gak apa-apa ya. Pokoknya tetap semangat ya dari Min 2 Magetan ya. Masih semangat. Puasanya perutnya gimana? Masih aman? Nggak kerucuk-kerucuk kan? Oh enggak. Baik, jangan kemana-mana. Ingat selalu buat sahabat terasi, anak Anda mungkin siang kali ini sudah tampil. Wah, pengen tak komentar nih. Di mana? Di aplikasi Express Radio. Caranya bagaimana? Langsung buka HP-nya, buka Play Store, download Express Radio. Kalau sudah dibuka, nanti muncullah yang namanya Express Radio dan pilih Radio Rasi FM, login. Kalau nggak pakai Facebook, ya pakai Google. Makanya simak terus Radio Rasi FM untuk acara siang kali ini, di mana Tartil Al-Qur'an. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Qur'an. Sobat Rasi, masih di Tartil Al-Qur'an ya. Anda masih melihat, mendengar, dan berkomentar di aplikasi Express Radio, tentunya di Tartil Al-Qur'an. Siang kali ini masih ditemani sama Min 2 Magetan, Sobat Rasi ya. Tentunya nggak cuma dari Min 2 Magetan saja yang bakal meramaikan Tartil Al-Qur'an di Ramadan kali ini. Banyak sekali Sobat Rasi ya. Sudah ada Min 3 Magetan kemarin. Untuk hari ini Min 2 Magetan. Ada PPTH Muhammadiyah. Ada Min 15 nantinya, ada Min 13 juga, ada Min 6, ada juga Min 16, dan sudah itu saja ternyata. Baik, jangan kemana-mana ya. Habis ini bakal ada Mas Nawaf yang bakal membacakan surat Al-Isra ayat 76 sampai 84. Sudah siap? Dipakai mikrofonnya. Nah itu biar suaranya terdengar ya. Mas Nawaf rumahnya mana? Driorejo. Mana? Driorejo. Driorejo. Oh desa Driorejo. Oke. Nguntoro Nadi. Oh Nguntoro Nadi. Siap. Kalau kira-kira sampai sana untuk Radio Rasi FM nyambung nggak ya? Nyambung lah. Nyambung. Bagus. Oke, siap. Nanti dibilangin, di rumah ada radio nggak? Boten. Aduh, iki wes bahaya. Perlu dibelikan apa ya? Udah, pakai HP saja ya. Nanti bilangin sama ibunya, ayahnya, ya kan? Suruh dengerin Radio Rasi FM ya. Nanti ada Mbak Rara gitu. Nanti ada aku juga. Kalau sudah tampil nanti di YouTube Mas Nawaf juga bakalan muncul, di Facebook juga ada. Makanya dengerin Rasi ya. Oke, siap. Kalau gitu ngaji dulu deh Al-Isra ayat 76 sampai 84. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata ma qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr Inna qur'anal fajri kana mashhuda Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqa wa
wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud zalimina illa khasara wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, semangat. Mas Nawaf tadi sudah membacakan surat Al-Isra ayat 76 sampai 84. Ini kesimpulannya tentang apa? Kakak Yulia. Iya. Jadi ini ada kaitannya dengan surat yang sebelumnya tadi. Lupa belum saya sampaikan di surat yang sebelumnya tadi dibacakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi bahwasanya sholat itu kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Nah, waktunya itu kapan sih yang dibacakan oleh Ananda Fawaz? Yakni aqimis sholata liduluki syamsi. Nah, liduluki syamsi. Jadi ketika tergelincirnya matahari, maka dimulailah sholat zuhur. Setelah itu sholat asar ila ghasaqil laili, ketika masuknya terbenamnya matahari, yakni sholat maghrib dan juga sholat isya. Dan setelah itu wa Qur'an al-fajr, yakni sholat subuh. Pada ayat surat Al-Isra itu juga disebutkan bahwasanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu untuk menambah pahala kita setelah melakukan sholat wajib itu tadi. Jadi selain kita menjalankan sholat wajib 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Tapi yang ditekankan di dalam ayat ini tadi yakni sholat tahajud. Tapi tidak hanya sholat tahajud saja yang bisa kita laksanakan, bisa juga sholat qobliyah, ba'diyah, dan juga sholat duha dan sholat lainnya. Seperti itu Mbak Rara. Terima kasih Mas Nawaf, matur suwun ya. Alhamdulillah, sama-sama. Jangan kemana-mana, saat terasi kebersamaan kita masih sangat panjang. Di kesempatan siang kali ini tentunya di Tartil Al-Quran. Jangan lupa juga untuk bisa menyimak acara-acara di Radio Rasi FM. Banyak sekali, nggak cuma Tartil Al-Quran saja, penampilan Dai Cilik pun juga ada yang bakalan bisa Anda simak jam 5 sampai jam 6 ya Mas Agus ya. Bener ya? Betul. Dan ada juga acara khidmat Ramadan tentunya jam 4 sore sampai jam 5. Kebersamaan itu juga bakalan ada di Kabupaten Magetan. Jangan kemana-mana, siang kali ini Anda masih menyimak, mendengar dan menonton Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Min 2 Magetan, prestasi peduli lingkungan. Hilang semuanya, sudah kemana ini? Enggak apa-apa ya. Mengikuti dunianya masih anak-anak memang enggak apa-apa ya. Yang terpenting untuk pembelajarannya tetap jalan, akhlak mulianya tetap jalan ya. Main HP sebentar nggak apa-apa, hiburan lah ya Bu ya, nggak apa-apa kan. Yang terakhir ini udah ditinggal teman-temannya, tinggal sendiri nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mas Kaisa Fiondra ini akan membacakan surat Al-Baniyah ya. Sudah siap? Oh iya, Al-Bayyinah. Sudah siap?
Dipakai mikrofonnya. Rumahnya mana toh? Sawo Jajar. Sawo Jajar. Di Takaran berarti dekat ya. Untung sekolahnya dekat. Memilih yang namanya Min 2 Magetan, pilihannya sendiri apa orang tua kira-kira? Sendiri. Kenapa milih Min 2 Magetan? Ada di iniin temennya karena banyak, apa karena sudah tahu? Oh, Min Magetan tuh, Min 2 tuh ada yang begini. Gina? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, maksudnya Beda dengan SMA atau SMP. oh ngeten. TK langsung ke Min 2. Oh ngeten. Iya siap. Baiklah kalau gitu. Siap. Monggo langsung saja ya. Jangan lupa bismillah biar lancar. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah lancar ya. Pokoknya kalau kita mengawali segala sesuatu dengan bacaan bismillah kayaknya memang lancar sekali ya. Oke, acara kita juga lancar sekali. Tinggal beberapa menit saja ternyata di tartil Al-Qur'an ya. Mungkin langsung ke Ustazah saja, Ustazah Zulia yang apa ya? Kesimpulannya, monggo silahkan. Oke. Dari surat yang dibacakan Al-Bayyinah, intinya yang tertinggi adalah kita diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Iya. Ikhlas itu sendiri sangat berat pastinya, Mbak, ya. Dan kadang mungkin kita ketika melakukan ibadah sering mengharap balasan dari Allah. Iya. Ya, itu pasti akan kita dapatkan, tapi yang perlu kita ingat bahwasanya seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Intinya kita harus yakin bahwasanya apa yang kita lakukan pasti akan tetap mendapat balasan dari Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Nah, mungkin sedikit kesimpulan yang akan saya sampaikan terkait apa yang sudah dibacakan oleh anak-anak tadi. Yang pertama yakni perintah untuk menjalankan sholat, dan juga menunaikan zakat, bahwasanya itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Selanjutnya adalah kita harus selalu mengingat Allah, yakni bisa dengan berzikir, baik itu ketika berdiri, duduk, dan juga berbaring. Setelah itu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan yakin bahasanya Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Dan yang terpenting adalah menyembah atau
menyembah Allah secara ikhlas. Insya Allah. Mungkin Amin. itu Terima yang dapat kasih. saya sampaikan, Mbak Rara. Oke, kalau tadi udah ngomong, terima kasih kakak. Kembali lagi ke kakak ya. Bapak, ini kan tinggal beberapa menit saja. Mungkin apa yang mau disampaikan di Tartil Al-Quran sebagai penutup kali ya, monggo. Pertama, kami mengucapkan terima kasih Mbak Rara dan tim dari Rasi FM. Yang pertama kami menyampaikan tadi ada pesan dari Bapak Kepala Madrasah. Kalau tahun yang lalu Ibu ya, Ibu Sekar, sekarang Bapak Mbak Rara. Siap. Bapaknya Bapak Kepala Madrasah, Bapak Sujud. Hari ini mohon maaf tidak bisa mendampingi kita hadir live secara hadir di tempat ini karena beliau masih ada tugas yang tadi ketika kita berangkat belum selesai. Iya, siap, Semoga nanti kesempatan berikutnya bisa hadir. Amin. Dan berkenalan dengan Mbak Rara. Alhamdulillah, siap. Kemudian yang kedua, sekali lagi terima kasih telah memberikan pengalaman yang berharga untuk anak-anak kami, anak didik kami di Min 2. Ini semoga menjadi inspirasi mereka yang hari ini belum tampil. Wah, ternyata yang anak-anak yang bagus bacaannya, yang kendel berani ditampilkan di Rasi FM. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya sebagai motivasi untuk teman-teman mereka yang belum tampil. Kemudian yang terakhir, pesan hari ini yang kita sampaikan, pesan sholat tadi sudah disimpulkan oleh Ustazah Julia. Saya hanya menyimpulkan nambah saja Mbak Rara ya. Yang pertama bahwa sholat itu adalah kewajiban untuk kita semuanya. Hikmahnya apa? Yang pertama melatih anak-anak untuk disiplin. Iya, benar. Nek isuk indang tangi sholat subuh. Nek zuhur aja turu, peh poso turu. Tibake kudu sholat zuhur. Nek asar ya sholat asar. Nek wayahe maghrib barbuka segera sholat maghrib. Dan yang terakhir ditambah sholat isya dan mungkin ditambah tarweh. Dan yang kedua selain disiplin ya, itu mengajarkan disiplin Mbak Rara, mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Yang kedua diajarkan untuk kebersihan. Soalnya kalau mau sholat tidak asal sholat saja, kan harus wudhu dulu. Ngaten nggih. Yang kedua kebersihan, dan yang terakhir tentunya kita harus melatih diri untuk dekat pada Allah. Di apapun bagaimana riwayat sholat itu kita diajak untuk nyambung pada Allah. Katanya ada Ustadz menyampaikan kalau kita tidak pernah sholat itu kayak HP nggak bisa nyambung sinyalnya. Betul. Nah, kalau kita sholat berarti fisik kita itu ibarat pesawat HP itu. Kalau kita sholat berarti masih ada sinyal nyambung dengan Allah. Oleh karena itu pesan kita bersama-sama, ayo anak-anak dan wali murid dan kita semuanya untuk tetap rajin sholat dan rajin mengaji juga anak-anak semuanya. Mungkin itu Mbak Rara. Siap Bapak Marianto, terima kasih. Jangan lupa sahabat Rasi, kebersamaan kita ternyata harus Rara tuntaskan. Tapi sebelum Rara tuntaskan, jangan lupa ya untuk simak Radio Rasi FM, masih banyak program-program atau acara yang bakal ditampilkan selama Ramadan ini sampai jam 12 malam nanti ya. Masih bareng siapa ini? Min 2 Magetan, Akhlak Mulia, berprestasi peduli lingkungan. Sahabat Rasi, terima kasih untuk kebersamaannya. Sukses selalu untuk Min 2 Magetan, Rara dan juga tim redaksi untuk siang kali ini. Terima kasih ya sudah ditemenin rame-rame ke Radio Rasi FM, karena biasanya kita tinggal beberapa orang saja di sini ya. Dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafam.co.id.